Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nela Nuriani dari Prodi PG PAUD dengan NIM 859782582. Di sini saya akan menjawab dari tugas 3 dari mata kuliah belajar di era digital. Untuk jawaban nomor 1. Pada saat ini kemajuan teknologi dan informasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dari semua aspek termasuk hak cipta. Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, di mana hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta itu bersifat otomatis, diberikan kepada suatu karya tanpa syarat atau tanpa mendaftar untuk lahirnya suatu karya. Contohnya, pada di era zaman digital ini, untuk mengumumkan atau menyebarluaskan karya tidak harus menunggu lama, yaitu melalui dengan mengupload, menyebarluaskan, mengunggah itu melalui media sosial, contohnya YouTube, Facebook, WhatsApp, IG, dan media sosial lainnya. Dengan kemajuan teknologi dan artificial intelligence, pencipta diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena memudahkan pencipta untuk melakukan sharing karyanya secara mudah. Namun, ada beberapa orang yang menyalahgunakan untuk kepentingannya sendiri, yaitu contohnya mengcopy paste hasil karya orang lain, terus diupload tanpa izin atau melakukan plagiasi lainnya. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut, di mana untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta kepada pelaku ekonomi kreatif agar mereka memahami dan melindungi hak cipta yang dia miliki serta tidak melanggar hak cipta orang lain, yaitu melalui mengikuti pelatihan HKI, yaitu pelatihan hak kekayaan intelektual, dan menggunakan pencatatan resmi atau studi kasus langsung. Untuk jawaban nomor 2, yaitu FOSS. FOSS singkatan dari Free and Open Source Software, di mana perangkat ini disebut perangkat lunak yang dapat digunakan dengan bebas. Maksudnya dapat digunakan dengan bebas, yaitu dapat disalin, diubah sesuai kebutuhan, disebarluaskan, dan kode sumbernya pun terbuka, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan dan mengubahnya sesuai kebutuhan. Program ini memiliki 4 konsep kebebasan dasar. Di antaranya 1. Kebebasan untuk menjalankan program sesuai keinginan atau tujuan apapun. Nomor 2. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program ini dilakukan, digunakan, dan sesuai kebutuhan. Nomor 3, kebebasan untuk menyebarluaskan kembali salinan program tersebut di mana untuk memudahkan orang lain. Nomor 4, kebebasan untuk menyebarluaskan salinan program modifikasi sehingga orang lain dapat menikmati manfaatnya. Konsep ini digagas oleh Richard Matheus Stallman pada tahun 1983 ketika ia meluncurkan proyek GNU, proyek pengganti sistem operasi UNIK, yaitu menghormati kebebasan penggunanya. Nomor 3, yaitu konsep ideal OER, Open Educational Resources, di mana materi pembelajaran atau pengajaran yang dapat digunakan kembali atau dibagikan, dimodifikasi tanpa perlu minta izin kepada penciptanya. Yang terkandung dalam OER yaitu 1. Retain, yaitu mendownload, mencetak, atau menyimpan sebuah dokumen OER. 2. Reuse, yaitu memungkinkan penggunaan kembali sebuah konten. 3. Revise, yaitu untuk memungkinkan mengubah konten yang disesuaikan kebutuhan. 4. Yaitu rematch, yaitu untuk mengkomplikasi dan menggabungkan berbagai sumber OER untuk menjadi sebuah karya baru. Nomor 5. Redistribute, yaitu untuk men-share konten dalam bentuk format asli atau format yang sudah diubah. Untuk jawaban nomor 4, pada dasarnya hak cipta tidak boleh sembarangan diunggah atau diumumkan kecuali tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Ada beberapa pengecualian terhadap izin untuk mengumumkan atau menggandakan sebuah karya cipta. Ada pada pasal nomor 44 hak cipta, berbunyi untuk sebagai pendidik, peneliti, penulis karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik, dan tinjauan penulis suatu masalah yang tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. 2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan. 3. Ceramah yang berisi tentang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Nomor 4. Pertunjukan dan pementasan, di mana ini tidak dipungut biaya dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.